wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya begini, ya. Saya kan pernah bicara bahwa kalau mengajukan pledoi itu adalah yang substantif saja, nggak usah menyimpang daripada arena substansi pledoi. Yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, makanya kuasa hukumnya koordinasi dengan kliennya. Jangan di dalam pembacaannya itu menyimpang. Ada beberapa hal yang kira-kira menyodok kepada masalah personal. Ini saya katakan berkali-kali. Lo kok kuasa hukum ini kok membiarkan itu gitu loh. Sangat menyedihkan gitu loh. Kemauan siapa ini sekarang? Terus kuasa hukumnya membentengi supaya nih kita itu bisa diringankan dalam pokok permasalahannya. Jangan menambah-nambah pokok permasalahan. Ingat loh, 3 kali loh hakim menegur. Yang paling ironisnya bertanya pula ke belakang, gimana kan? Nah, namanya fans buta kayak gitu. Enggak apa-apa ke belakang tuh. Nah, itu udah rusak. Kan hakim menilai nanti. Berkali-kali saya katakan, justru kesempatan pledoi ini kau tunjukkan ya akidah hukum yang bisa mengamputasi, bisa mengeliminir penerapan pasal yang diberikan kepada dia. Fokus ke situ gitu loh. Berdebatlah tentang akidah hukum. Keluarkan pasal-pasal yang kau ketahui tentang bagaimana mengamputasi 369 itu, bagaimana mengamputasi daripada 27B atau pasal 45 Undang-Undang ITE, sehingga tidak bisa berbau ke TPPU. Karena tuntutan 11 tahun itu pasti masalah TPPU tuh. Karena kalau pemerasan kan ada maksimalnya nggak sampai segitu. Nah, kenapa sampai terjadi? Ya, jangan tanyakan, berkali-kali saya katakan, di dalam arena sidang berlakulah sopan. Kita boleh keras dengan memberikan argumentasi, tapi argumentasi hukum. Ingat saya waktu sidang, saya kan kencang tuh. Tapi yang saya kencangkan adalah formula hukum, bukan melecehkan orang lain, apalagi melecehkan predikat. Ingat loh, jaksa itu bukan yang berada di pengadilan itu aja. Banyak jaksa di seluruh Indonesia yang merasa tidak terima dengan perilaku itu. Institusi ya Pak? Institusi loh itu, hati-hati. Nah, makanya sidang seperti kayak gitulah. Akibatnya apa? Kewenangan subjektif daripada JPU dilakukan. Saya yakin ada kewenangan subjektif itu. Apa subjektif ya itu? Di arena persidangan berbelit-belit dan lain sebagainya, tidak menunjukkan etikat baik, membuat gaduh di pengadilan, sehingga permasalahan perjalanan sidang itu tidak berjalan secara komprehensif untuk menampung dan menerima segala apa yang dipertanyakan dan apa yang dijawab. Kesimpulannya ya, suasana sidang jadi gaduh. Kalau bahasanya itu ya contempt of court itu. Oke. Tapi Bang, Nasir sudah menjadi bubur sepertinya ya. Artinya karakter dan sikap Mir selama ini yang ditunjukkan itu sangat merugikan diri dia. Nah, itu juga dengan hakim nanti pasti akan melihat sikap yang pernah dia tunjukkan pada sidang-sidang sebelumnya. Gini saja, kalau hakim sudah mulai negur-negur, hati-hati. Itu ya pesan saya. Warning ya. Kalau hakim sudah mulai negur-negur, jangan lakukan itu, fokus, bacakan saja, nggak usah ribut. Itu sebenarnya sudah, hakim sudah menunjukkan rasa tidak terima, dongkol, kok kamu kok lari dari substansi. Sebenarnya itu kan bahasa seperti itu. Padahal saya sudah mengingatkan, tolong pengacara ini mengarahkan klien ini supaya substantif saja kepada formula hukum. Jangan menyimpang-nyimpang kemana-mana. Saya sudah senang. Waktu dia mau tampil saya lihat juga tuh, pakai hijab kan gitu. Mudah-mudahan kerja situasinya, ya pelaksananya ya seperti itulah. Tapi saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Akibatnya apa? Ya si jaksa juga senyum-senyum aja. Tapi kan lihat aja nanti. Nah, saya khawatir kalau hakim ya, melakukan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh jaksa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kliennya ya pada saat dia membacakan pledoinya itu bisa diterima oleh hakim. Tapi yang kalau saya lihat yang dibacakan itu lebih banyak ke arah personal, tidak kepada substansi. Ini kok gimana sih, saya bingung juga lihat kuasa hukumnya itu. Bukannya mengupas kepada substansi tapi kepada personal untuk menunjukkan kontradiktif pandangan itu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan hakim berpandangan lain,
bisa menjatuhkan vonis yang lebih ringan daripada